SD lulus, mama waktu itu pulang dari luar, jadi mama titipin saya ke panti asuhan. Nah, itu panti Oke. asuhan Kristen. Saya lanjutin di panti asuhan itu sampai lulus SMA. Oke. Masuknya Nah, berapa? SMP kelas berapa itu, Jas? kelas 1, Pak. Saya kelas 1 Kelas masuk. oke, berarti 6 tahun kamu di panti asuhan ya? Oke. Betul, betul. Dan ya itu, karena emang kalaupun sekolah sendiri pun, saya pasti nggak akan dapat sekolah yang berkualitas. Kedua Mhm. juga biayanya pasti nggak ada, karena kan ya sekolah di kota itu mahal gitu, apalagi kayak saya sekolah di swasta kan, jadi nggak ada bos waktu itu. So, ya udah Iya. saya dititipin di panti itu dan ya momennya di panti itu, Pak. Jadi saya belajar banyak, belajar bikin video sederhana, saya bikin video di rel Oke. kereta dan lain-lain gitu. Loh, alatnya apa, Jas, kamu masa itu? Alat Nah, waktu itu kalau HP saya pinjem, terus pinjam? saya itu Oke. HP temen gitu kan yang masih jelek Heeh, banget, terus mhm, hasilnya itu saya simpen di flash disk lalu saya bawa ke warnet. Nah, heeh, jadi teman-teman saya rajin sama teman-teman tuh ke warnet bareng. oke. Nah, mungkin ada yang nanya, "Dapat dari mana duitnya anak panti ke warnet?" Gitu. Nah, jadi saya berangkat sekolah itu sambil bawa keripik. Nah, saya jual di Oh, sekolah, uangnya buat sore hari ini kita ada satu tamu yang sangat luar biasa, tapi sebelumnya boleh ya subscribe dulu, lalu di komen, kemudian di like, dan di share jikalau nanti dirasa video ini sangat berguna, bermanfaat bagi Anda. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan satu sahabat. Rasanya sih sahabat. Karena begitu ketemu, udah ngomongnya sangat dekat begitu. Nah, ini dia kita perkenalkan. Halo, Anjas Maradita, how are you? halo Pak, ya Ya, kami baik-baik saja, sehat puji Tuhan. iya, puji Tuhan ya. Jas, saya teringat tahun lalu itu kita ketemu kalau saya lihat di IG ya, saya post itu tanggal 20 Februari, Jas. Wow, 20 Heeh. Februari. Saya scroll ke bawah IG itu. Mhm, mhm. Nah, awal mula saya ketemu kamu itu saya ingat waktu saya buka YouTube channel Family Insight, itu saya buka 10 Desember itu. Tahun lalu tahun 2019 ya. Coba Mhm, iya benar 2019, ketemu kamu kan 2020. mhm. Nah, eh, kamu sapa saya kalau nggak salah antara Desember akhir atau Januari akhir itu melalui IG Betul. gitu. Dan kamu perkenalkan diri, saya surprise disapa seorang YouTuber muda Indonesia yang sukses. Kenapa saya bilang sukses? Karena begitu saya masuk ke IG kamu, saya masuk ke YouTube kamu, dan saya lihat video yang kamu sudah ada di sana tuh, ya yang subscribe ratusan ribu, yang nonton jutaan gitu kira. Ya itu kan sukses ya. Puji Tuhan. Masa itu kan, masa gitu kan sukses sih. Lalu nonton IG, lihat IG kamu kok followernya juga itu kakak gitu loh waktu itu. Puji Tuhan. Iya, padahal kamu ini kan masih sekia kalau orang Chinese bilang sekia. Umur berapa Jas kamu sekarang? Sekarang 24 mau 25. 24 mau 25. Oke. Nah, Jas ini saya udah ada beberapa pertanyaan yang Heeh. kita coba kita nikmati sore ini sambil kita ngopi nih, Jas. Jas, Mhm. kenapa Jas? What happened to your itu? Karena Iya, saya ada dua heeh, channel. Mungkin bagian iya, ini nanti saya akan cut, saya share ke Family Insight. iya. Gimana Jadi background keluarga? background keluarga saya ya dulu waktu saya kecil orang tua saya sudah ribut gitu soal harta dan lain-lain kan awalnya. Oke. Nah, ayah saya adalah orang yang sangat kaya di daerahnya gitu. Dia Hmm. hampir istilahnya orang terkaya satu kecamatan, satu kabupaten, Oh, very oke. very rich gitu kan. Oke, Dan dulu itu adalah offer saya untuk tinggal di sana adalah ya saya bisa dapetin semua facility itu dengan mhm, syarat ya saya ikut ke sana dan ya saya harus jadi muslim tentunya, karena dari papa itu muslim. Tapi, mmm, di satu sisi pilihannya adalah mama. Mama memang Kristen, tapi saat mhm. cerai emang nggak punya apa-apa sama sekali. That's why saya Oh, dititipin ke tante saya gitu. Mama harus heeh. kerja ke luar negeri kan, karena sangat Sorry minus Jas, kamu kondisinya. umur berapa waktu kejadian ini? Waktu kejadian ini umur berapa waktu itu?
umur ya, nggak terlalu inget, cuman starting point-nya itu di saat saya 4 tahun, 5 tahunan itu udah terjadi. Oh, Nah, oke, saya mulai oke. dititipin, karena ada transisinya itu saya tinggal sama nenek dulu. Terus saya mulai Oh, dititipin itu, kelas 3 SD. Kelas 3 SD, saya ya. pindah, gitu. Nah, saat itu ya saya mulai diajak sekolah minggu, mulai mulai diajak, kegiatan gereja, ibadah, dan lain-lain. Itu Oleh sama tante oleh saya, sama oleh tante tante. ya? Sama Heeh. tante. Oke. Iya, jadi ya mulai dari situ gitu, saya Mhm. kenal sama dunia kekristenan gitu. Saya belum belum declare saya orang Kristen, saya belum istilahnya conscious saya juga belum belum sesadar itu untuk, "Oh saya pilih Kristen," gitu kan. Tapi karena Oke, oke. keluarganya Kristen semua, ya udah lama-lama tuh nggak tahu transisinya kapan, ya rapot saya udah jadi Kristen, terus Oh, heeh, kayak ya nggak tahu pihak sekolah juga mungkin karena lihat, oh itu keluarganya ibu itu Kristen, jadi ditulis Kristen. Jadi keterusan, momen Kristennya itu keterusan. Terus oke, oke. juga iya saya dulu merasa sangat sedih ketika saya keceplosan, "Astagfirullah," gitu kan dulu awal-awal. Terus saya kayak, Oh. "Oh, saya kok ngomong gini?" Gitu-gitu. Ya kayak, terus diskriminasi juga lumayan kuat gitu ya. Heeh. Ini orang Kristen nih gitu, tapi nggak yang sampai dibully, nggak. Teman-teman saya di kampung juga lumayan baik, lumayan toleran. Mhm. Ya Oke. gitu. Lalu SMP lulus, SD lulus, mama waktu itu pulang dari luar, jadi mama titipin saya ke panti asuhan. Nah itu panti Oke. asuhan Kristen. Saya lanjutin di panti asuhan itu sampai lulus SMA. Oke. Masuknya berapa? Heeh. SMP kelas berapa itu, Jas? Kelas 1, Pak. Saya kelas 1 Kelas masuk. oke, berarti 6 tahun kamu di panti asuhan ya? Oke. Betul, betul. Dan ya itu, Oke. karena emang kalaupun sekolah sendiri pun, saya pasti nggak akan dapat sekolah yang berkualitas. Kedua Mhm. juga biayanya pasti nggak ada, karena kan ya sekolah di kota itu mahal gitu, apalagi kayak saya sekolah di, swasta kan, jadi nggak ada BOS waktu itu. So, ya udah Iya. saya dititipin di panti itu dan ya momennya di panti itu, Pak. Jadi saya belajar banyak, belajar bikin video sederhana, saya bikin video di rel Oke. kereta dan lain-lain gitu. Loh, alatnya apa, Jas, kamu masa itu? Alatnya Waktu itu kalau HP saya pinjem, terus pinjam? saya itu Oke. HP temen gitu kan yang masih jelek Heeh. banget, terus Mhm. hasilnya itu saya simpen di flash disk lalu saya bawa ke warnet. Nah, Heeh. jadi teman-teman saya rajin sama teman-teman tuh ke warnet bareng. Nah, Oke. mungkin ada yang nanya, "Dapat dari mana duitnya anak panti ke warnet?" Gitu. Nah, jadi saya berangkat sekolah itu sambil bawa keripik. Nah, saya jual di Oh. sekolah, uangnya buat ke warnet. Dan teman-teman di Oh. warnet kan main Point Blank, main Seal, game-game gitu. Nah, kalau saya main Movie Maker waktu itu, Oh, Windows waduh, Windows itu Movie Maker. iya, iya, iya. Aduh, hebat, iya. Ya, Oke. itu jadi habit aja gitu, saya ke warnet untuk belajar. Kalau nggak belajar, saya baca artikel gitu. Karena puji Tuhan dulu waktu SMP saya, ini bukan sombong, cuman saya merasa dulu pinter banget gitu, kayak Sekarang ya kalau juga lah. Di Bandar Lampung itu nilai math 5 besar saya bisa masuk gitu. Oke, oke. Ya, Mhm. jadi saya hobinya cuman ngedit video sama belajar pelajaran, sama baca. Bacanya baca Oke. artikel, Facebook, makanya ya ketemulah bacaan Garam dan Terang itu, karena ya emang suka gitu dulu kan, Pak. Oke, oke, oke. Ya, Sebenarnya terus waktu waktu saya sedikit ya, Jas, yang saya mhm, post-post itu juga mhm, satu dorongan. Setelah bukunya cetak itu keluar, oke ya. mhm, Saya kan baru berkenalan dengan Facebook. Tahun itu kan Facebook mhm, baru kan, baru baru mhm, sepertinya baru lahir ya Facebook itu ya. So mhm, saya mikir gini, bagus juga ya kalau satu bab itu saya bagi beberapa hari gitu loh, Jas. mhm, mhm, mhm. Ya kan? Nah, itu Iya, yang iya, kamu iya, iya. baca tuh, itu yang kamu Iya, baca. Nah, jadi saya potong segini, post, mhm. sambungan, besok gitu lagi tuh. Iya, Nah, mungkin gitu ya. Jadi saya bacanya juga sebenarnya saya senang sih baca, karena dulu ya Pak, dengan baca gitu tuh, ini satu side negatif saya, tapi kayaknya positif juga. Saya dulu punya heeh, teman gitu ya, heeh, habis baca gitu kan, itu kan penuh motivasi juga. Jadi heeh, saya heeh. bisa, chat Facebook gitu ke teman saya sampein itu gitu. Oh, Terus jadi sok bijak gitu kan, padahal masih kecil.
Ini sampai sekarang ada Iya, temannya ya. mama saya itu yang nggak bisa move on dari saya karena dulu ya saya sebenarnya cuma copy paste menguatkan Heeh. anaknya gitu kan. Heeh, heeh. Jadi ambil dari saya, kamu share gitu ya. Luar biasa. For iya, for personal benefit sebenarnya. Iya, iya. Oke, Jas, lanjut. Jadi Heeh heeh. ceritanya kamu 6 tahun di panti asuhan itu, Mhm, kamu adalah sehari-hari ya sekolah, belajar edit, movie maker di warnet, mhm. duitnya dari jualan keripik Keripik. ya. Mhm. Dan life very fast ya, Jas. Tahu-tahu Yes. kamu lulus SMA. Nah, SMA, after that bagaimana ya. coba? Nah, After that, sebenarnya opsinya 2 kan. Karena mm-mm. waktu itu saya optimis, saya pinter gitu. Jadi saya optimisnya beasiswain ke Korea gitu. Oke. Tapi ya sebenarnya kalau dari orang Koreanya sendiri pernah menjanjikan memang. Hmm, Nah, ya saya pegang itu gitu kan, karena gereja juga ada yang mau sponsorin gitu. Tapi oke. aku nggak tahu dan nggak mau menyalahkan ya, cuman kayaknya Heeh. gara-gara ada kakak kelas yang waktu itu nggak lulus, jadi angkatan aku itu di-ban, di-blacklist atau gimana gitu. Heeh. Jadi sampai 3 tahun ke depan dari aku itu nggak ada yang berangkat ke Korea, padahal sebelumnya ada. Oh, Ya begitu. ya aku nggak mau marah juga sama orang itu, cuman ya udahlah, sudah berlalu gitu. Cuman Iya, oke. sangat disayangkan gitu, dia udah dapat beasiswa kok kayak gini gitu, saya menggerutu di saat itu kan. Tapi Mhm, ya puji Tuhan ada opsi lain, pada saat itu saya ngisi form beasiswa UPH, terus saya mhm. ikutin tesnya, keterima gitu di jurusan matematika gitu. Oh, Nah, awalnya oke. pendidikan saya ambil di pendidikan matematika, cuman Oh, kayaknya kuliah matematika tuh terlalu hektik ya hidupnya gitu, saya mau ganti heeh. pendidikan Oke. ekonomi. Nah, akhirnya Heeh. ekonomi kan banyak ilmu bisnis, marketing, dan lain-lainnya. Iya, Jadi iya. saya kuliah itu Heeh. kayak ya udah saya lewatin aja kuliah, tapi saya Heeh. ambil kayak workshop-workshop dari kampus, termasuk Oke, workshop oke. sinematografi, pokoknya saya borong semua ilmu yang ada deh gitu. Itu bayar lagi nggak sih kalau Enggak, workshop-workshop itu? kan Gratis, kampus tah? kampus UPH itu kan fasilitasnya ekstrim banget ya, Pak, ya. Maksudnya Heeh. semua ada dan kita istilahnya dikasih Oh, ilmu yang mahal-mahal gratis gitu. waduh luar biasa ya. Oke, Iya, jadi oke. saya ngerasa ini orang-orang yang nggak ikut ini kayak mereka menyia-nyiakan banget, padahal sebenarnya itu ilmu yang mahal banget kan, Pak. Nah, saya Iya, iya. saya ikutin sampai akhirnya di satu momen memang ada ilmu yang di bidang digital marketing kalau nggak salah ya. Mhm, Terus saya implement itu ke channel saya gitu. Awalnya saya mhm. bikin tentang, semacam, gimana caranya membuat video tentang teknologi gitu. Makanya Mhm. dulu itu masih banyak episode-episode yang random. Ini misalnya teman-teman, "Kok sekarang saya random ya hidupnya?" gitu, "Apa konten saya random?" Nggak masalah, karena itu merupakan proses mencari sebenarnya. Saya akan show Mhm. sedikit. Oke, oke. Heeh. Nah, ini awal-awal yang saya bikin, Pak, waktu masih kuliah ya. Heeh. Oke, iya. Eee, saya bikin kayak gini. Jadi bikin setir, tapi dari barang-barang bekas, seperti ini. Mhm. Nah, itu saya bikin. Memang sih view-nya, ada, cuman nggak terlalu besar marketnya. Nah, saya belajar digital marketing, tahu tentang marketing strategi dan lain-lain, akhirnya saya bikin yang language challenge kayak gini-gini, gitu. Ini semuanya Mhm. pakai fasilitas asrama. Kamera pun Oh, minjem awal-awalnya. waduh luar biasa. Sampai satu saat kok saya ngerasa gini, pada saat itu, oke, selama ini saya pelayaran kan di gereja gitu kan, di Heeh. bidang multimedia gitu. Dan memang dari Oke. situ dapat banyak banget ilmu gitu. Ah, cobalah saya Heeh. share sedikit tentang ilmu yang ada. Nah, tapi kalau misalnya saya cara bikin video seperti, eee, gereja apa ya namanya ya, yang NDC kan ya, Pak, ya? Nah, Heeh, NDC kan NDC? videonya kekinian kan. Iya, Jadi heeh. saya bikinnya net TV, padahal sebenarnya itu style-nya NDC juga gitu. Nah, ini Oke. video yang pertama naik, ya sekarang sih udah jadi 800.000. Cuman pada saat itu kick punch di awal-awal gitu. So, Mmm, saya ngerasa itu momen pertama mhm. ketika ketemu, formulanya YouTube. Nah, kalau
kita ngeibaratin gini, teman-teman di sini mungkin ada yang main badminton ya. Nah, badminton itu kan ada raket masing-masing ya. Nah, kita bisa aja pakai raket yang enteng, jebret gitu. Tapi ada satu raket yang lumayan mahal, namanya Voltric. Dan itu raketnya bagus, tapi ketika pertama kita main, kita akan jadi jelek banget gitu. Nah, hal yang harus diketahui adalah ngenalin karakter dari penontonnya, dari channel kita gitu. Mungkin ada yang bisa jebret-jebret cepat gitu. Tapi mungkin ada yang mainnya slow tapi sekali pukul tuh mantep banget. Cepat gitu. Nah, itu analogi yang aku pakai untuk kalau kita mau nemuin konten itu seperti itu gitu. Nah, ya tentunya kita punya konten, value kita harus dibawa gitu. Misal, ya aku tuh udah dapat sering banget Pak tawaran untuk misalnya Binomo gitu ya. Itu situs kayak semacam trading, cuman ya kesannya akan terlihat seperti judi gitu. Dan itu misalnya nggak sesuai sama value aku. Itu waktu itu aku udah ditawarin. Almost satu video itu $4.000. Besar Aku sekali. tolak. Aku Oke. tolak, aku ambil yang $200, $100, tapi ya yang sesuai value gitu. Iya. Oke. Gitu. Dan itu memang harus di-keep teman-teman. Apalagi kalau ngomongin kita mau arahnya content creator for crash ya. Aku nggak coba untuk hard selling ya. Maksudnya teman-teman harus bikin yang Kristen banget. Enggak. Tapi bikinlah sesuatu yang bervalue, punya ciri khas, punya frame kebenaran yang sesuai Alkitab. Itu menurut aku benar karena itu bisa memagari kita juga dari hiruk pikuknya ya dunia perkontenan gitu. Karena kalau enggak nanti kita jadi seenaknya gitu.